Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman yang kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M-nya kita. Yang pertama, mencuci tangan. Kedua, menggunakan masker. Dan ketiga, menjaga jarak. Dan yang terpenting, selalu taat beribadah kepada Allah dan berdoa. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Dan virus ini bisa segera hilang. Amin. Nah, untuk hari ini teman-teman, kita akan melanjutkan materi tema di tema 5 di subtema yang kedua untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kita lanjut ya. Materi yang pertama adalah PPKN, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab dalam berwirausaha. Jika minggu kemarin kita sudah membahas tentang wirausaha dan bentuk-bentuk usahanya, hari ini kita akan membahas sikap yang harus dikembangkan dalam berwirausaha. Di antaranya adalah sikap tanggung jawab. Nah, dalam menjalankan sebuah usaha, pemilik usaha harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah. Dengan sikap tersebut, pemilik usaha dapat mengembangkan usahanya agar lebih maju. Nah, pemilik usaha juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, sikap tanggung jawab sangat diperlukan dari pemilik usaha. Jadi, sikap yang perlu kita terapkan dalam berwirausaha diantaranya sikap kerja keras, pantang menyerah, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian wujud tanggung jawab yang dapat dilakukan pemilik wirausaha terhadap usahanya antara lain: 1. Menjaga kualitas barang yang dijual. Jadi, ketika seorang sudah mantap berusaha, membangun usaha, maka ia juga harus menjaga kualitas barang yang dijualnya. Dengan tujuan apa? Karena kita memberikan pelayanan kepada orang lain, kepada konsumen, jadi harus memberikan barang yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, melakukan inovasi. Inovasi itu adalah pembaharuan dan meningkatkan kualitas barang yang dijual. Jadi barang yang dijual tidak monoton, tidak itu-itu saja. Nah, si penjual juga harus memberikan inovasi agar konsumen lebih tertarik lagi dan semakin suka untuk berbelanja di tempatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menciptakan kemasan dan nama barang yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ini kaitannya dengan berkaitan dengan kesehatan ya, sebenarnya. Kemudian yang keempat, tetap menjaga kelestarian lingkungan ketika menjalankan usaha. Ini pasti. Itu berkaitan sikap yang harus dimiliki oleh pelaku atau pemilik usaha. Kemudian untuk materi bahasa Indonesia, teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari tentang formulir ya, masih ingat kan? Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu bentuk dari formulir, itu ada daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Nah, daftar riwayat hidup digunakan untuk keperluan seperti
mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba, sebagai anggota sebuah tim atau organisasi, pengurus suatu kegiatan, atau melamar pekerjaan. Nah, ini membutuhkan riwayat hidup, daftar riwayat hidup. Untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri. Data diri itu ada nama, tempat tanggal lahir, nomor HP, jenis kelamin, agama, alamat, dan lain-lain. Itu masuknya ke data diri ya. Kemudian saat membuat daftar riwayat hidup juga membutuhkan pengalaman, keterampilan, prestasi, serta informasi lainnya. Kadang ada daftar riwayat hidup yang membutuhkan penjelasan tentang riwayat sekolahnya dari TK, SD, SMP, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian di bagian akhir disertakan tanda tangan. Jadi daftar riwayat hidup itu ditandai pada bagian akhir atau pada bagian bawah sendiri, itu disertakan tanda tangan. Nanti Bu Eni akan memberikan salah satu contoh daftar riwayat hidup. Nah, biasanya sebelum kita mengisi daftar riwayat hidup ada salah satu atau petunjuk. Nah, ini adalah contoh petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Kita kalian simak ya. Yang pertama, data diri. Nah, dicantumkan data nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan agama. Itu biasanya yang tertera pada data pribadi. Kemudian yang kedua ada bidang yang diamati, 3 riwayat pendidikan, 4 ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan, dan kesimpulan. Ini adalah salah satu contoh ya, hanya contoh petunjuk pengisian daftar riwayat hidup untuk mengisi daftar riwayat hidup berikut ini. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidupnya. Ada daftar riwayat hidup di mana ada data pribadi, nama, alamat, kode pos yang tadi sudah dijelaskan pada petunjuknya. Kemudian bidang yang diminati, saya berminat di bidang. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bidang yang diminati, tuliskan bidang yang kamu minati, yang diminati. Kemudian ada riwayat pendidikan, itu dimulai dari di sini tadi petunjuknya dimulai dari taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Kemudian ekstrakurikuler dan kursus. Nah, di sini petunjuknya mencantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Kemudian pada kecakapan dan kesimpulan itu sudah dijelaskan bahwanya penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian di bagian akhir ada kalimat pernyataan. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Nah, dan diakhiri dengan nama terang atau nama lengkap, juga disertai tanda tangan di bagian akhir sini. Nah, kalian sudah bisa membedakan antara contoh formulir yang kemarin sudah kalian isi, dan hari ini kita membahas tentang daftar riwayat hidup. Untuk tugasnya nanti kalian bisa mengerjakan di lembar kegiatan yang sudah Bu Eni share di grup. Kalian bisa mengerjakan dengan tulisan yang rapi dan sesuai dengan petunjuk. Sekali lagi, bacalah soal sebaik-baiknya, sebaik mungkin, seteliti mungkin, karena kemarin dalam pengisian formulir saja masih banyak teman-teman yang salah. Itu berarti tidak memperhatikan petunjuk pengerjaannya. Oke. Nah, kali ini kalian harus memperhatikan pertanyaan dan perintahnya. Oke. Nah, mungkin hari ini cukup sekian materi yang disampaikan Bu Eni. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selalu jaga kesehatan teman-teman di rumah. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.